Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang keberhasilan dari pemilu itu sendiri ya, yang bermuara pada keberhasilan demokrasi, eh, kalau saya secara pribadi saya menilai bahwa pemilu pertama itu adalah pemilu yang paling berhasil dilakukan gitu. Jadi Indonesia dengan prasarana yang minim seperti itu ya, dengan kondisi yang pada waktu kita tahu bahwa banyak sekali hal yang kurang kayak gitu, tapi bisa menyelenggarakan pemilu. Nah, apa namanya itu kita juga bisa lihat dari respon masyarakat kayak gitu. Ya, banyak sejarawan yang menilai bahwa masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat antusias dengan pemilu. Terbukti dengan apa persentase keikutsertaan mereka dalam pemilu itu sangat besar kayak gitu. Termasuk dengan pilihan partai tadi kan. Jadi sebelum ada gonjang-ganjing politik pasca peristiwa 65, rakyat Indonesia tuh benar-benar dibebaskan untuk memilih partai mana yang sesuai dengan ini mereka. Dan pada waktu itu sistem kampanyenya juga masih normal kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya itu paling demokratis kayak gitu. Sedangkan di periode-periode berikutnya itu kebanyakan pemilu itu sudah diintervensi oleh penguasa gitu. Ya, yang paling kentara itu kan ketika masa Orde Baru, ketika pemerintah itu menyederhanakan partai dan yang menggunakan militer lah untuk memastikan hanya partai-partai tertentu yang bisa ini, dan bisa dilihat lah ya, ada sesuatu yang nggak masuk akal ketika sebuah partai itu selalu terpilih selama 32 tahun kayak gitu. Oke, kalau puncak demokrasi Indonesia yang benar-benar bagus ya, menurut saya itu ya korelasinya dengan pemilu itu ya kita mesti balik lagi jauh ketika pemilu pertama dilaksanakan gitu. Jadi ketika pemilu pertama dilaksanakan, saya bilang tadi bahwa pemerintah tuh bisa menyelenggarakan pemilu itu di tengah krisis yang ada di Indonesia pada waktu itu. Pun dengan intervensi pemerintah yang nggak terlalu banyak ya, kalau kita bicara pimpinan yang ada ketika itu, Bung Karno dan Bung Hatta itu benar-benar memastikan intervensi mereka itu sangat sedikit di ini. Padahal kita tahu misalnya Bung Karno itu kan sangat berhubungan dengan PNI seperti itu, tapi dia nggak menggunakan posisi dan jabatan dia untuk mendompleng suara PNI. Tapi semua orang tahu bahwa Soekarno dan PNI itu adalah satu paket seperti itu. Sehingga kalau kita acu pada partai-partai mana yang jadi pemenang pemilu, itu sebenarnya itu adalah partai yang merupakan representasi dari wajah masyarakat Indonesia gitu. Misalnya kenapa PNI menang? Karena sebagian besar masyarakat itu nasionalis dan figur Soekarno memang populer. Walaupun Soekarno sendiri tidak, seperti yang saya bilang tadi ya, tidak menggunakan dirinya dan jabatannya untuk mendompleng suara PNI gitu. Kemudian dua diantaranya itu adalah partai Islam yang merupakan suara mayoritas dari masyarakat Indonesia ya, yaitu Masyumi dan NU kayak gitu. Sedangkan yang terakhir di luar dugaan itu PKI muncul kayak gitu. Jadi PKI itu muncul kayak jadi semacam ini ya, itu anomali gitu. Jadi ketidakpercayaan orang pada banyak pihak pada waktu itu memunculkan alternatifnya PKI pada waktu itu. Karena kalau kita rujuk, partai yang punya basis kiri itu bukan cuma PKI gitu. Waktu itu ada misalnya ada PSI yang sosialis kayak gitu. Isinya bukan orang main-main lah. Ada Sultan Syahrir, ada banyak tokoh-tokoh besar ketika itu ya. Tapi mungkin retorika politiknya itu tidak bisa diterima akar rumput, sehingga orang untuk aspek yang lebih ke kiri itu memilih PKI. Saya pernah baca buku tentang sejarah pemilu ya. Kampanye PKI itu memang sampai ke akar rumput kayak gitu. Mereka tuh bisa kampanye sampai ke sungai-sungai kecil gitu, ke persawahan, sehingga lebih dekat ke masyarakat. Beda mungkin dengan PSI yang mungkin mayoritas suaranya itu kaum intelektual di tengah kota gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengukur atau menakar kualitas demokrasi pasca itu, yaitu kalau saya secara pribadi menilai itu relatif saja gitu. Misalnya Orde Baru kita nggak bisa melihat itu sebagai sebuah euforia demokrasi karena intervensi pemerintah yang cukup besar. Nah, pasca reformasi sebenarnya ada angin segar gitu, karena muncul banyak alternatif pemimpin ya, alternatif pemimpin, dan sistem pemilunya juga cukup baik kayak gitu. Walaupun mungkin 10 tahun terakhir kita bisa lihat bahwa kebijakan terkait
presiden threshold itu hanya memungkinkan partai-partai besar saja yang bisa mengusung calon presiden tertentu kayak gitu. Nah, pada waktu itu mungkin ini ya, kalau kita bandingkan kualitas demokrasi itu kan memungkinkan setiap orang punya hak yang sama gitu, untuk apa itu berpolitik. Tapi dalam ketika masa Orde Baru, demokrasi itu dibalut dengan ketakutan kita gitu. Kalau kita melakukan resistensi terhadap pemerintah, maka akan ada konsekuensi tertentu kayak gitu. Nah, konsekuensi itu memang konsekuensi yang tidak langsung kayak gitu. Misalnya karir meredup atau yang paling ekstrim misalnya tiba-tiba hilang. Di sejarah Orde Baru kita sudah bisa rujuk lah gitu. Banyak orang-orang yang mencoba melawan Soeharto, tapi kemudian mereka tuh kemudian istilahnya tuh kayak digembosi gitu, hak politiknya. Mungkin yang paling populer salah satunya ya, menjelang kejatuhannya Soeharto di tahun 98 itu sesuatu yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Dia pernah buat sebuah partai namanya PRD. Partai itu dianggap mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi pertama pemerintah. Dan orang bisa menebak setelah itu ya memang partai itu kemudian dikriminalisasi, Budiman juga dikriminalisasi. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika Orde Baru runtuh, ya proses demokrasi di Indonesia itu berjalan normal lah gitu. Ada oposisi, ada ada pihak-pihak yang bisa melawan pemerintah, tapi mungkin tidak se ekstrim apa yang terjadi di masa Orde Baru. Gitu.